Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Sari Wahyuni, NIM 23811301174. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cybersek Nurjati Cirebon. Dosen pengampu Dr. Andes Cucu Suharman, STH. Yang pertama, tahapan turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yakni Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui kecuali Allah sendiri dan oleh siapa yang mendapat izin. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sah. Tahapan yang ketiga, yakni Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Menurut As-Sabuni, upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW dengan menempuh 2 jalan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran dalam batin dengan jalan hafalan dan ingatan. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran dalam catatan dengan jalan penulisan dan goresan. Pembahasan yang kedua tentang asbabun nuzul dan contohnya. Asbabun nuzul itu sendiri adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Adapun ulama yang berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah kasus atau sesuatu yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Contoh-contoh asbabun nuzul itu ada banyak. Salah satunya adalah asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa, yaitu berupa pertengkaran. Peristiwa berupa pertengkaran ini seperti adanya perselisihan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Contoh yang kedua, asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Salah satu pertanyaannya yaitu tentang Zulkarnain. Dari pernyataan tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yakni tentang munasabah Al-Quran dan juga contohnya. Munasabah ialah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau di antara surat di dalam Al-Quran. Munasabah itu keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rab yang artinya pertalian. Ada banyak sekali contoh-contoh munasabah. Salah satunya adalah munasabah dalam Al-Quran untuk membuktikan apakah ada hubungan antara surat atau ayat dengan surat atau ayat lain dalam Al-Quran. Yang pertama, hubungan surat Al-Alaq ayat 96 dengan surat Al-Qadar
ayat 97. Dalam surat ini, Nabi dan umatnya disuruh membaca. Yang harus dibaca itu banyak sekali, diantaranya adalah Al-Quran. Maka wajarlah jika surat berikutnya adalah surat Al-Qadar dan menjelaskan turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan surat dalam Al-Quran. Contoh yang kedua, hubungan antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Pada awal surat Al-Baqarah tertulis kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Pada surat Al-Fatihah tercantum kalimat tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini berarti bahwa ketika mereka meminta jalan yang lurus, yang kalian minta ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, apa itu Makkiyah, Madaniyah, dan hikmah dari surat tersebut? Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Sedangkan Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitar meskipun setelah hijrahnya Nabi, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Hikmah dari pembagian surat-surat Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk dijadikan sebagai sarana pembantu dan dalam menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan kajian Makkiyah dan Madaniyah, seorang musafir di antaranya mampu membedakan antara yang nasik dan mansuk, supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Hal ini karena setiap kondisi dan situasi tertentu memiliki gaya bahasa sendiri pula. Untuk mengetahui gaya hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu sejalan dengan sejarah dakwah dan peristiwa yang menyertainya. Itulah tadi penjelasan tentang Makkiyah, Madaniyah, dan juga hikmahnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir adalah tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, muhkam. Muhkam secara etimologi berarti mencegah, yakni mencegah sesuatu dari kezaliman. Muhkam secara istilah mempunyai banyak definisi. Yang pertama, suatu ungkapan yang sudah jelas dan tegas kandungan maknanya. Yang kedua, suatu lafaz yang tidak mengandung keraguan dari segi kandungan maknanya. Contohnya yakni dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayyuhu summa fussilat min ladunka hakimin kab. Yang artinya, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Selanjutnya, mutasyabih secara etimologi berarti keserupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari segi warna, sifat, dan lain-lain. Keduanya mirip dan serupa. Mutasyabih secara istilah begitu banyak pengertiannya, namun dapat diringkas menjadi beberapa definisi, yakni yang pertama, suatu lafaz yang tidak jelas maknanya. Kedua, suatu lafaz yang kandungannya makna tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan penjelasan lain di luar dirinya. Definisi yang ketiga, suatu lafaz yang teramat sulit ditafsirkan maknanya karena menyerupai hal lain di luar dirinya. Definisi yang keempat, suatu lafaz yang lahirnya tidak mengemukakan apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksudkan. Itulah tadi definisi mengenai mutasyabih. Selanjutnya contoh dari ayat mutasyabih terdapat dalam surat Toha ayat 110 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Yang artinya dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu Al-Quran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.